Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan kita dengan daring ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ikatan kimia. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang chemical equation atau persamaan kimia. Langsung saja kita mulai pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Kita mulai dari tentang persamaan kimia. Jadi persamaan reaksi atau reaksi kimia di sini terjadi ketika ikatan antara bagian terluar dari atom. Jadi seperti yang sudah kemarin saudara pelajari bahwa adanya ikatan kimia itu yang berikatan adalah bagian terluarnya dari sebuah atom. Dan ketika bagian terluar dari atom ini yang terbentuk, bagian dari atom yang terbentuk karena ikatan tadi patah terbentuk ataupun lepas bagian luarnya, maka itu akan menimbulkan sebuah reaksi kimia. Jadi kemarin sudah berikatan, kemudian ketika terjadi pembentukan baru atau terjadinya pelepasan atau pelepasan ikatan tadi akan dinamakan atau terjadinya sebuah chemical reaction atau reaksi kimia. Kemudian reaksi kimia sendiri ini di dalamnya terjadi perubahan materi. Bisa membuat sebuah material baru atau zat baru dengan sifat yang baru pula dan dengan perubahan energi, disertai dengan perubahan energi. Jadi di dalam sebuah reaksi kimia ini dapat menghasilkan sebuah materi baru dengan sifat yang baru pula dan disertai dengan perubahan energi. Kemudian simbol dari tiap-tiap elemen ini menentukan sebuah senyawa tadi disimbolkan jadi misalkan chemical equation ini menandakan adanya sebuah reaksi kimia. Jadi ada penandaannya. Kemudian pada sebuah reaksi kimia di chemical equation atau persamaan kimia menunjukkan adanya konversi dari sebuah reaktan atau molekul yang ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi nanti ketika saudara melihat ada seperti ini kemudian ada tanda panah, di sebelah kiri tanda panah ini menunjukkan reaktan atau zat yang akan bereaksi reaktannya. Kemudian reaksi yang jadi konversi dari sebuah reaktan menjadi sebuah produk. Menjadi sebuah produk. Produknya di mana? Di sebelah kanan di sini. Jadi molekul yang ditunjukkan di sebelah kanan tanda panah. Jadi sebelah kiri ini adalah reaktan. Ini adalah reaktan. Ini reaktan. Ini adalah produk. Kemudian tanda positif ini jadi tanda positif ini menunjukkan molekul pada sisi yang sama tapi dipisahkan dalam artian di sini yang berbeda tapi dalam sisi yang sama, dalam artian contoh misal C dan O C dan O2 ini sama-sama reaktan tapi dia berbeda ikatannya dari awalnya. Kemudian
tanda panah ini menunjukkan apa namanya reaksinya atau apa terjadinya proses reaksinya di sini. Jadi kalau kita sebutkan di sini apa membaca dari reaksi ini, bacanya karbon plus oksigen bereaksi menghasilkan karbon dioksida. Ya, jadi C dan karbon dan oksigen bereaksi menghasilkan CO2. Ya, itu membacanya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ini tadi kalau C dan O2 ya, kita ketahui ini gambar apa, saudara bisa mengetahui ini batu bara dengan bahan dasar karbon. Ya, karbon bereaksi ya, karbon tadi bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Reaksi kimia tadi kalau dituliskan menjadi C plus O2 menghasilkan CO2. Ya, jadi ini gambaran tadi reaksinya. Kemudian pada chemical equation, ya, karena berawal dari prinsip konservasi materi, ya, bahwa equation must be balanced atau persamaan itu harus seimbang. Jadi yang namanya sebuah persamaan, jadi kalau saudara nanti menemukan di matematika ya, matematika sendiri ada persamaan berarti antara ruas kanan dan ruas kiri ini harus sama. Yang memisahkan hanya tanda sama dengan. Itu kan arti kata sama dengan berarti antara kanan dan kiri itu hasilnya sama. Kalau tidak sama berarti itu bukan persamaan. Ya. Jadi berdasarkan bahwa prinsip conservation of matter di sini, konservasi materi, bahwa sebuah persamaan must be balanced. Ya. Dan mempunyai dalam sebuah persamaan di sini karena kita persamaannya bukan matematik tapi persamaan kimia, dapat diartikan bahwa dari persamaan tadi harus mempunyai jumlah atom yang sama pada kedua sisinya. Jadi maksudnya jumlah atom yang sama pada kedua sisinya antara ruas kanan dan ruas kiri itu jumlahnya sama. Misalkan di ruas kanan ada C, di ruas kiri juga harus ada C. Ruas kanan ada D, misalkan saja ya, ada Fe misalkan. Di ruas kiri juga ada Fe. Kiri ada Fe, kanan juga ada Fe. Dan jumlahnya harus sama. Nah, ini menurut Lavoisier. Ya. Sehingga pada persamaan kimia, ya, pada persamaan kimia, ini ada 3 yang harus diperhatikan, 3 poin yang harus saudara perhatikan. Jadi yang pertama, dalam sebuah persamaan kimia jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi sama. Artinya apa? Jadi reaksi tadi kan ini di sini. Ya, misalkan ini A, jenis unsurnya harus sama. Di sini juga harus ada A. Ya. Walaupun mungkin di sini sudah berikatan dengan A2O misalkan, ini contoh saja ya, contoh A. Ya. Di sini misalkan ditambah dengan O. Ya. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan unsurnya sama. Di sini ada O, A, di sini ada A, di sini ada O, di sini juga ada O. Tidak bisa di sini A plus B menghasilkan A, C misalkan. Ya ini tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? A ada di kiri, A-nya ada di kanan ada, tapi B di sini ada, di sini ada, C juga di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi jenis unsurnya harus sama antara unsur sebelum dan sesudah reaksi. Sesudah reaksi itu unsurnya, sebelum reaksi itu apa saja, kemudian sudah reaksi apa saja. Walaupun mungkin di tiap-tiap sisi mungkin sudah berbeda. Di sini misal unsur sendiri,
Tapi di ruas kanan unsurnya dalam bentuk ikatan. Ya tidak apa-apa. Tapi di sini ada unsur tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang pertama sudah ya, harus sama. Kalau sudah sama, kita cek dulu jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi. Ya, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi. Ini selalu sama. Ya, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi kalau sebelum reaksi itu jumlahnya 1, setelah reaksi juga harus 1. Sebelum reaksi 2, kemudian di sini juga harus 2. Jumlah unsurnya harus sama. Jumlah atom unsurnya harus sama. Semisal tidak sama bagaimana? Jika tidak sama, maka persamaan tersebut harus disetarakan. Dengan catatan, poin yang pertama ini sudah terpenuhi bahwa unsur sebelum itu dan sesudah itu sama. Jika sudah sama, tinggal jumlah atomnya disamakan. Sebelum itu misalkan atom C ada 2, setelah reaksi juga atom C harus ada 2. Ya. Jadi setelah jenis unsurnya sama, berikutnya adalah jumlah masing-masing atom itu juga harus sama. Kemudian ketika sudah 2 ini sesuai, yang pertama jenisnya tadi sudah sama, kemudian jumlah atomnya sama. Yang berikutnya jika jumlah atomnya sama, maka perbandingan koefisien reaksi dapat menyatakan perbandingan mol. Khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asal suhu dan tekanannya sama. Jadi jika sudah 2 ini sudah terpenuhi, yang berikutnya adalah dapat berlaku bahwa perbandingan koefisien ini dapat dinyatakan sebagai perbandingan mol juga. Ya, itu dalam sebuah persamaan kimia. Jadi jenisnya sebelum itu sudah dan sesudah sama, kemudian jumlahnya sama, kemudian maka ketika 2 tadi sudah, berlakulah perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Ya, ini nanti akan digunakan ketika kita menghitung di stoikiometri atau perhitungan secara kimia. Oke, jadi 3 poin ini yang harus ada atau paling tidak dapat diterapkan di persamaan kimia. Kemudian, what is a chemical equation? Ya, apa itu persamaan kimia? Kemudian bagaimana cara menyeimbangkan atau menyetarakan persamaan kimia tersebut? Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi jenis persamaan reaksi tersebut? Ya. Kita dari yang pertama, chemical equation merupakan ya, persamaan kimia. Ya, chemical equation is symbolic, adalah simbol representasi dari sebuah reaksi kimia. Jadi hanya simbol-simbol dari apa? Dari terjadinya proses reaksi kimia. Jadi ketika kita mereaksikan kimia, maka kita harus menuliskan, oh ini direaksikan dengan ini, hasilnya ini. Jadi secara simboliknya adalah chemical equation. Prosesnya chemical reaction. Jadi ada reaksi kimia di sini disimbolkan atau dituliskan dalam bentuk chemical equation. Kemudian chemical equation bahwa semua persamaan kimia ini mempunyai reaktan, ya, mempunyai reaktan dan juga mempunyai produk.
Sehingga kalau dituliskan dalam sebuah persamaan equation bahwa reaktan ketika direaksikan akan menghasilkan produk. Ya. Dan ketika ditulis dalam bentuk matematika, tanda panah ini berarti tanda sama dengan. Dari reaktan ini menghasilkan produk. Ya, ini hasilnya sama. Ya, jadi ketika kita menggunakan menghasilkan atau menghasilkan produk, ya ini sama, artinya sama dengan, equal. Ya, kenapa dinamakan equation? Ya tadi karena harus sama tadi. Ini adalah simbol yang sering digunakan pada persamaan. Yang pertama ada solid, biasanya disimbolkan dengan huruf S, liquid L, gas, aqueous solution, ini adalah aki ya. Ini lebih ke cenderung campuran, tapi dalam bentuk larutan. Ya bisa, ya intinya campuran di sini ya. Aqueous solution atau larutan, nah, lebih tepatnya. Jadi sebuah senyawa yang dia terlarut ya, misalkan dalam larutan. Kemudian katalis H2SO4, nah ini ada tanda ini berarti adalah ada energi gas yang dilepaskan. Jika ada tanda delta ini menunjukkan adanya perubahan temperatur. Tapi yang paling sering 4 ini. Ya. 4 ini simbol yang terdapat di produk maupun reaktan. Ya. Yang terdapat di produk maupun reaktan ini. Beberapa ini. Kemudian ketika ada sebuah reaksi atau sebuah persamaan, ya, ternyata belum sama jumlahnya. Tadi kan jenisnya sama yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah atomnya harus sama. Jika belum sama, tadi disampaikan bahwa dapat dilakukan penyamaan koefisien atau istilahnya ingin menyamakan, ya, menyeimbangkan ya. Ya, jadi belum seimbang persamaannya, jadi menyetarakan persamaan. Jadi harus disetarakan, disamakan. Ketika balancing a chemical reaction, ya, jadi ketika dalam menyeimbangkan persamaan kimia, ini ada penambahan koefisien. Ya, di mana koefisien ini biasanya terdapat di depan. Ya. Jadi bukan angka yang adanya di tengah-tengah atau di belakang. Tapi koefisien itu letaknya di depan dari senyawa yang akan disetarakan. Ya, jadi istilahnya di depan, angka di depan. Kalau yang di belakang atau di tengah apa? Yang di belakang atau di tengah ini sering kita sebut dengan subscript. Subscript itu angkanya yang kecil ya. Jadi contoh misalkan CO2. Ya. Ini subscript ini kecil. Ini subscript. Nah, kemudian kalau ada 2 CO2. Mana yang termasuk koefisien? Yang kita seimbangkan itu koefisiennya. Angka yang bisa kita rubah angka koefisien, yaitu angka yang ada di depan sini. Bukan angka di tengah atau di sini. Contoh lagi ini di tengah. Ya. Ini Pak, ini di depan, bukan. Karena ini satu kesatuan, ya ini H2 miliknya H hidrogen. Ya. Tidak bisa kita rubah ini jadikan H50, H5O, misalkan H3O, tidak bisa.
Jadi yang bisa dirubah di depan ini, ya, di depan ini. Koefisien itu letaknya di depan. Ya. Jadi jangan sampai saudara merubah subskripnya ini tadi. Karena merubah subskrip, ya ini pasti akan merubah senyawanya. Contoh kalau kita rubah CO, kita tulis, oh ini jadikan CO2. Ini sama tidak antara kedua unsur ini, kedua senyawa ini? Kan berbeda. Di sini karbon monoksida dan ini karbon dioksida. Dan ini tidak sama, berbeda. Sehingga yang bisa kita rubah adalah angka di depannya, bukan angka di belakangnya, atau mungkin di tengahnya. Oke, jadi karena merubah subskrip dari sebuah senyawa tadi pasti akan merubah senyawanya. Karena subskrip ini ditentukan oleh jumlah elektron valensi ketika sharing kemarin. Ya, ketika sharing elektronnya, apakah transfer elektron ataukah sharing elektron. Ya, ini hubungannya itu tadi. Ya, ini adalah perbedaan antara subskrip dan koefisien. Jadi intinya kalau subskrip itu menunjukkan dari ikatannya, tapi ketika ini koefisien, ini menunjukkan jumlahnya. Jadi kalau 3 CO2 berarti ada 3 senyawa CO2. Ya, 1, 2, 3, ada 3. Ya. Tapi kalau CO2 subskripnya, kalau ini koefisien 3 tadi menunjukkan jumlah, tapi kalau CO2 ya ini menunjukkan jumlah, tapi bukan jumlah molekulnya. Jumlah atom O-nya. O-nya ada 2. Ini 1, 2. Ini O. C, ini 1. Jadi hanya menunjukkan itu saja. Tapi kalau koefisien menunjukkan kuantitas, jumlahnya ada berapa. Oke, ini kita ada contoh equation. Ini adalah contoh pembakaran gas metana dengan oksigen ya. Ada CH4 direaksikan dengan C2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Ya, ini contoh. Ya. Kemudian simbol-simbol yang ada, ya, ada ini simbol ya, saya rasa sudah jelas simbol sesuai dengan unsurnya apa. Ya, karbon ya C, neon ya Ne, oksigen ya O, kemudian hidrogen ya H. Bisa mempunyai 1 huruf, bisa mempunyai 2 huruf. Di tabel SPU, saudara dapat melihatnya. Ini di tabel SPU ada beberapa unsur yang ada di tabel. Kemudian review chemical formula. Ya, ini menunjukkan chemical rumus kimianya, yang menunjukkan unsur dan jumlah atom pada tiap unsur pada sebuah molekul. Contoh H2SO4. Unsurnya apa saja? Hidrogen, S, sulfur, O, oksigen. Ada 3 unsur. Jumlah atomnya berapa? H2. Hanya hidrogennya ada 2 atom, sulfur 1 atom, oksigen 4 atom. Totalnya ada 7 buah atom. Nah, ini saya rasa ini sudah jelas saudara ini. Kemudian balancing a chemical equation untuk menyetarakan persamaan kimia atau persamaannya ketika belum setara, ya. Jadi chemical equation ini akan seimbang atau akan setara jika ion atau atom ya
yang ada di sisi reaktan itu sama dengan yang ada di produk. Ya tadi. Jadi untuk dapat menyeimbangkan atau menyetarakan tadi antara atom atau ion yang ada di ruas kiri itu harus sama. Ya, jadi misalkan atom Fe di ruas kiri itu jumlahnya 2. Di ruas kanan pun juga harus 2. Jadi harus sama. Ya. Kemudian tanda panah dapat ditambahkan dengan ya tadi balance, dengan balance atau seimbang setara. Kemudian rumus formulanya ya dengan number, jika nomornya 1 ya is no number, kemudian 1 ya. Ya, jadi misalkan tidak ada angkanya ya, berarti koefisiennya adalah 1. Contoh misalkan H plus apa namanya N. Ya, H direaksikan dengan N misal saja ini ya. Ya, maka tidak ada angkanya. Ketika tidak ada angkanya, di sini adalah dianggap koefisiennya adalah 1. Ya, dianggap koefisiennya 1. Ya, this number is called the coefficient. Jadi namanya koefisien, angka di depan ini koefisien, yang di depan ini koefisien. Kemudian koefisien ini menunjukkan jumlah dari molekul yang akan bereaksi, ya. Senyawa atau atom, jumlah koefisien ini menunjukkan jumlah molekul dari atom maupun senyawa yang akan bereaksi. Ya. Ini contoh 2H2SO4. Artinya apa? Di sini ada dua apa? Molekul H2SO4 atau disebutkan di sini 2 molecules of sulfuric acid. Ya. Asam sulfat. Kemudian masih di koefisien 2H2SO4, ini 2 molekul sulfuric acid. Koefisiennya apa saja? Di sini ada H2. 2 kali semuanya artinya apa? Semuanya ini dikali 2 semua. 2 kali H2 jadinya atom H-nya ada 4. S kali 2 atom S-nya ada 2. O4 ya. Kalikan 2, yang semula ada 4 dikali 2 jadinya 8. Nah, ini koefisien. Kemudian untuk membaca chemical equation, di tiap sisi dari persamaan, ini menunjukkan kombinasi kimia, ya, atau penggabungan atau reaksi dari beberapa unsur atau senyawa. The combination is read, atau kombinasi tadi ditulis dengan huruf, disimbolkan, dipisahkan dengan tanda plus. Jadi artinya misalkan CH4 direaksikan dengan H2O2, kemudian akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Ini sama-sama reaktan. Yang dua ini produk. Ini reaktan, ini produk. Ya. Kemudian antar reaktan atau antar produk ini dipisahkan tanda plus. Memisahkan apa? Memisahkan dua unsur atau dua senyawa yang berbeda. Kemudian reaksi di kimia di sini, contoh ya, contoh ini reaksi dari metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya, ini menghasilkan air dan karbon dioksida. Dari apa? Dari gas metana CH6 dan oksigen.
Nah, ini kalau ini gambaran saja representing molekul. Satu gelondong ini, satu molekul metana direaksikan dengan 2O2. Ada satu, ini ada 2. Akan menghasilkan CO2, satu molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Ada 2 molekulnya. 1, 2. Ya. Ini gambaran untuk reaksi kimia. Kemudian membaca persamaan kimia. Dari dua sisi persamaan tadi yang dipisahkan oleh tanda panah, kombinasi chemical sebelum atau kombinasi atau reaksi unsur sebelumnya, sebelum reaksi, itu ada di sisi kiri dari panah, dan sisi kanan ini after reaksi atau setelah terjadinya reaksi, produknya itu apa. Ya, ini saya rasa sudah jelas. Jadi misalkan tanda panahnya ini, ya ini bereaksi, ini reaktan, ini menghasilkan produk. Ya, ada reaktan dan ada produk. Sebagai contoh, ini ada Na plus O2 menghasilkan Na2O. Ya. Pada reaksi ini sodium Na dan oksigen O2 ini bereaksi menghasilkan a single molekul. Single molekul itu ini Na2O. Ya. Kemudian untuk penyetaraan reaksi kimia, ya, jadi menurut hukum kekekalan massa tadi ya, bahwa pada reaksi kimia, ya, pada reaksi kimia, kuantiti atau banyaknya atau jumlah dari tiap elemen, tiap unsur ini tidak berubah. Ya. Jadi kuantiti atau jumlah dari masing-masing unsur ini tidak mengalami perubahan. Yang artinya di sini bahwa tiap sisi dari persamaan ini harus menunjukkan jumlah yang sama tiap-tiap unsurnya. Tadi yang seperti saya sampaikan, jenis atomnya, jenis unsurnya sama, kemudian jumlah atomnya juga harus sama, jumlah atom unsurnya harus sama. Contoh untuk kita mencoba menyetarakan persamaan. Ini nah, contoh MgO2. Kita lihat dulu. Mg sebelum reaksi ada, setelah reaksi juga ada. Oksigen sebelum reaksi ada, setelah reaksi juga ada. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sesuai. Mg sebelum reaksi ada berapa? 1. Setelah reaksi ada 1 pula. Sedangkan oksigen sebelum reaksi ini ada 2, setelah reaksi ini ada 1. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Jadi ketika ini ada yang jumlahnya tidak sesuai atau tidak sama, kita harus samakan. Caranya bagaimana? Ya. Ini sudah kita list atom tiap sisinya tadi sudah. Mg. Ya. Kemudian kita coba menyetarakan tadi. Ya, tiap sisi Mg sudah sama ya. Nah, ini kemudian Mg sebelum reaksi 1, setelah reaksi 1, oksigen sebelum reaksi 2, setelah reaksi 2. Jadi yang pertama kita hitung jumlah atom tiap sisinya. Kemudian yang kedua, jumlah yang tidak balance, ya, add big number ya, to make up for any shortage. Jadi ketika ada yang jumlahnya tidak sama, kita tandai, oh ini ternyata yang tidak sama ini adalah oksigen.
Ini tidak sama. Kemudian kita total jumlahnya, ini 1 hilang, MG 1, ini 1, ya. Ini jadinya M2 dikali 2 dikali 2. Ini juga menjadi 2. Ini kali 2, ini kali 2. Ini masih tetap 1 ya. Kemudian di sini kalikan 2. Jadi sekali lagi yang dirubah bukan subscript ininya ya, bukan subscript angka kecil ini. Tapi adalah koefisien angka yang ada di depan unsur yang bisa kita rubah. Jadi semula kita kalikan 2 saja, unsurnya ada 2. Sehingga Mg-nya 2, oksigennya juga 2. Kemudian kita total lagi, ini Mg 2, di sini 1, di sini 2, masih belum sama. Kalau oksigen sudah sama. Berikutnya bagaimanakan lagi? Ya, jadi Mg ini 1, kemudian oksigen ini 2. Ya. Oke, ini harusnya belum setara ini kalau yang kita melihat di gambar tayangan ini. Mg sebelum reaksi ini 1. Ya. Di sini 2. Ya, ini belum setara kalau kita melihat dari nilai ini. Berarti di sini harus kita apa? Kalikan 2. Baru ini menjadi setara. Jadi menjadi 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO. Ya. Ini harus kalikan 2 yang ini. Ini masih ada yang kurang. Kemudian ketika kita total ini 2 Mg setelah reaksi 2, sebelum reaksi oksigen 2, setelah reaksi 2. Jika ini sudah sama, maka kedua sisi sudah sama, bisa kita nyatakan bahwa persamaan tersebut sudah balance atau seimbang. Ya ini. Ya ini dikalikan 2. Kemudian step balancing an equation lagi. Ya. Kita mulai dari Fe3O4. Ya, Fe3O4. Kemudian plus H2 menghasilkan Fe plus H2O. Fe ini ada sebelum reaksi ada berapa angkanya? Ini ada 3. Setelah reaksi hanya ada 1. Oksigen ini ada 4. Setelah reaksi hanya ada 1. H2 ini sebelum reaksi ada 2. Setelah reaksi ada 2, sudah sama. Berarti yang belum seimbang itu adalah atom unsur Fe dan juga H. Kita mulai dari Fe. Fe sebelum reaksi ada 3. Setelah reaksi ada 1. Bagaimana caranya? Ya ini kita kalikan 3 saja. Di sini 3, di sini 3. Sudah sama. Kemudian, oksigen ini 4, di sini 1. 4. Ya tinggal kita kalikan 4 saja. Ya, yang dikalikan di sini. Ya. Fe-nya sudah sama, O-nya juga sama, 4 kali O, 4. Tetapi ketika kita tambahkan 4 di H2O, H2-nya ini jadi berapa? Jadi 8. Padahal sebelum reaksi hanya ada 2. Maka bagaimana caranya agar dari 2 ini menjadi 8? Ya tinggal kita kalikan 4. Ya. Ya ini seperti ini, hanya kita kalikan 4. Sehingga Fe-nya di sini menjadi 3. Ini 3.
di sini juga 3, H2 oksigen ini 4, kemudian di sini juga 4 kali 0, 4. H2 di sini 8, 4 kali 2, 8. Di sini juga sama, 4 kali 2, 8. Ya, itu tahapan untuk balancing atau apa namanya, penyetaraan. Ya, penyetaraan. Kemudian ini ada mencoba balancing lagi atau menyeimbangkan Na plus Cl2 NaCl. Bagaimana cara memperolehnya? Ya tinggal ini jadinya 2 ya, Cl-nya jadinya 2Na plus Cl2 menghasilkan 2NaCl. Ya. Kemudian kalau ini CH4O2 menghasilkan CO2 H2O. C-nya ada berapa? Kita identifikasi dulu. C-nya ada ini 1 sebelum reaksi. Setelah reaksi ada 1. H-nya 4, di sini 2. O-nya di sini 2, di sini 2 tambah 1, 3. O-nya 3 total, karena dari O2 ditambah O, menjadi 3. Sehingga di sini CH4, yang belum sama H-nya 4, di sini 2. Tinggal kita kalikan 2. Ya, H-nya sudah sama. Tapi kita lihat O-nya. O-nya 2 kali 1 kali 2, 2 ya. Tambah 2, 4. Di sini 2. Ya. Berarti tinggal kita kalikan 2. Sudah. Ya, depan ini kasih 2 ya. Sehingga C-nya 1 tetap, H-nya 4. Di sini hanya juga sudah 4. Oksigennya 4. Di sini 2 tambah 2 juga 4. Setara. Kemudian ini LiHNO3 menghasilkan LiNO3 plus H2. Li ini 1, ini juga 1, H-nya 1, N-nya 1, O-nya 3. Di sini N-nya juga 1, O-nya sudah 3, tapi H-nya di sini 1, di sini 2. Berarti bagaimana? Yang belum setara yang mana? Yang belum setara kan hanya H saja. O-nya sudah sama, N-nya sudah sama, Li sudah sama. Ya sudah, di sini 1, di sini 2. Kita kalikan 2. Akan tetapi ketika H sudah sama, akan merubah N. N-nya jadi 2. Maka kita kalikan di sini 2N. Ya, N-nya sudah selesai, O-nya 6. Di sini 2 kali 3 sudah 6. Tapi N-nya di sini jadi 2, sudah sama. Akan tetapi Li-nya menjadi 2, yang semula 1, di sini juga 1. Ya sudah, di sini kita kalikan 2. Ya, mudah ya. Ya, saya rasa mudah, saudara bisa menghitung seperti itu. Contoh lagi, Al plus O2 menghasilkan Al2O3. Ini O-nya 2. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 2. Kalikan saja 2. Ya. Sorry, keliru. Ya sudah, ini saja, ini 2. 2Al plus AlO3, ini keliru di sini. Ya. 2Al, di sini O-nya 3. Di sini apa namanya? Kalikan 3, ini kalikan 2, di sini kalikan 4. AL-nya 4, AL-nya 4. O-nya 6. O-nya juga sudah 6.
Nah, ini jawaban tadi. Ya. Oke, jelas ya, bisa ya. Jadi ini adalah beberapa gambaran pekerjaan hasil tadi. Kalau dikerjakan hasilnya ini. Ya, semoga saudara dapat dengan mudah ya, saudara bisa mempelajari ini. Kemudian ini untuk kita mengingat saja ya, dari di masing-masing sisi ini dari CO ini jadi melepaskan 2 elektron, menerima 2 elektron, menghasilkan CO. 2 Cl- melepaskan menerima 2 Cl, maka menjadi Cl2. H juga melepaskan 2 elektron, menerima 2 elektron masing-masing 1, menghasilkan H2. Ini untuk pengingat saja. Oke, jelas ya. Jadi intinya di dalam persamaan kimia itu antara ruas kiri dan ruas kanan harus seimbang, harus sama. Baik itu sama atom jenis unsurnya maupun sama dari jumlah atomnya. Ya, ini contoh balance equation tadi. Ya, Na ini di bagian sini adalah reaktan, di bagian ini adalah produk. Ya, ini 1 jumlahnya, di sini 2, di sini 2, di sini 1. Terus bagaimana mereaksikannya atau menyetarakannya? Yang belum setara adalah dua-duanya Pak belum setara. Ya, dua-duanya belum setara. Kita coba di sini mulai dari Na, Na-nya di 2. O-nya 2 ya di sini. Kita kalikan 2. O-nya 2, di sini menjadi 2. Na-nya menjadi 4, di sini jadi 4. Ya. Ini kalau kita menghitung seperti ini. Tapi kalau yang ini di contoh ini masih manual ya. Ya, ketika dibalancekan ini akan menghasilkan NaCl2, kemudian ini menjadi balance. Oke. Kesetimbangan reaksi kimia pada senyawa hidrokarbon, ya ini hampir sama lagi. Nanti untuk di hidrokarbon kita coba pelajari di stoikiometri lebih mendetail. Ya, kira-kira ini untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang persamaan kimia. Ya, kemudian ini ada beberapa soal latihan yang nanti dapat saudara coba untuk saudara setarakan dari mana cara memperolehnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Semoga dengan video ini saudara dapat lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.